Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemikir N60 sekalian, akhir-akhir ini kita muslim digemparkan oleh sebuah berita kontroversial akan suatu tempat pendidikan yang mengatasnamakan pesantren. Namun di dalamnya mengajarkan paham-paham yang menyimpang dalam ajaran Islam. Yang sebenarnya hal ini dalam mengikuti situasi zaman tidaklah menjadi sesuatu yang baru di tengah-tengah umat Islam di seluruh dunia. Dan di tiap masa yang selalu ada saja yang berkedok Islam, berkedok pendidikan Islam, berkedok fasilitas Islam, berkedok organisasi atau aliran Islam. Namun dari segi amalan dan faham ideologi akidah mereka jauh menyimpang dari Islam. Melainkan tujuan mereka menggunakan simbol-simbol Islam untuk merusak nama baik Islam, menfitnah Islam, serta merusak setiap generasi umat Islam agar jatuh dalam penyimpangan, pemurtadan, kerusakan akhlak, akidah, dan amal ibadah. Dengan mengemas tutur kata, tempat, nama, simbol Islam agar umat muslim terkecoh, seolah mereka mengajarkan tentang Islam. Namun kenyataannya adalah membuat umat Islam jauh dari nilai-nilai Islam yang kafah. Dengan trik penuh tipu daya oleh oknum-oknum munafik musuh yang menyamar di dalam sendi-sendi umat Islam. Sebagaimana hal ini terjadi di salah satu pondok yang akhir-akhir ini viral menjadi bahan perbincangan di tengah-tengah umat Islam di Nusantara saat ini, yang fahamnya menyimpang dari ajaran Islam. Yang ideologi sesat pondok tersebut tentu satu dari sekian banyak aliran-aliran yang menyimpang dari ajaran Islam yang sampai saat ini banyak yang belum terekspos. Namun, telah banyak umat Islam yang menjadi korban cuci otak oleh aliran-aliran sesat yang mengatasnamakan simbol Islam agar mudah memperdayai umat Islam yang awam atau yang mudah dipengaruhi. Namun, sahabat pemikir N60 sekalian, rupanya kejadian pondok pesantren yang menyimpang yang lagi viral akhir-akhir ini ternyata pernah pula terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah. Sehingga konten kali ini pemikir N60 akan membahas tentang kejadian Al-Zaitun ternyata telah ada di masa Rasulullah dan solusi yang dilakukan. Namun sebelum lanjut pembahasan, agar sekiranya bagi sahabat pemikir N60 yang baru berkunjung di channel pemikir N60 ini, agar sekiranya jika berkenan untuk like, share, dan subscribe channel pemikir N60 ini ya. Serta jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya ya. Sahabat pemikir N60 sekalian, kejadian suatu majelis yang menyimpang dari ajaran Islam namun mengatasnamakan diri sebagai Islam, mengambil sebagian dari hukum-hukum syariat Islam untuk mengecoh umat muslim lainnya, serta mengingkari sebagian hukum syariat Islam, serta merubah hukum-hukum syariat Islam, serta melakukan hujjah berdasarkan hawa nafsu mereka sehingga melampaui batas. Namun tetap mengklaim diri mereka sebagai Islam di tengah umat Islam demi mempengaruhi, memadamkan agama Allah, serta untuk menfitnah nilai-nilai akidah syariat Islam. Bukan hanya terjadi di masa akhir zaman ini, namun telah ada pula di masa Khalifah Rasyidin hingga terjadi di masa Rasulullah SAW, bahkan di masa para nabi-nabi lainnya yang mensyiarkan syariat Islam. Tetap akan selalu ada di kalangan munafik yang masuk di tengah muslim dengan membuat tipu daya untuk merusak nilai-nilai hukum-hukum syariat yang Allah telah tetapkan. Sehingga hal seperti pondok Al-Zaitun pernah terjadi pula di masa Nabi Muhammad SAW ketika Islam mulai jaya saat itu, tepatnya di bulan Oktober tahun 630 Masehi.
Yang kala itu orang-orang munafik yang berjumlah 12 orang dari Bani Ghanim bin Auf yang digagas oleh Abu Amir al-Rahib, seorang rahib Kristen yang enggan menerima ajakan Nabi Muhammad SAW untuk memeluk Islam, dan justru turut bertarung bersama musyrikin Mekah dalam menantang Islam pada peperangan Uhud. Yang saat itu mereka sengaja membuat suatu fasilitas dengan mengatasnamakan tempat ibadah dan bermajelis serta kegiatan sosial dengan menggunakan simbol Masjid Ad-Dirar saat itu dibangun di kota Madinah. Dan tidak jauh pula dari Masjid Quba, masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW beserta umat muslim lainnya saat itu. Sehingga fasilitas orang-orang munafik tersebut yang mengatasnamakan Masjid Ad-Dirar dan seolah sebagai sarana ibadah umat Islam, tempat majelis umat Islam, bahkan seolah untuk tempat layanan sosial buat umat Islam. Apalagi tempat fasilitas kalangan munafik tersebut saat itu jauh lebih luas, megah, serta dilengkapi beberapa sarana fasilitas lainnya berupa air sumur untuk berwudu dan hal-hal yang telah pemikir Enal Mapulus sebutkan sebelumnya, sehingga banyak kalangan umat muslim sempat terkecoh oleh niat tipu daya kalangan munafik yang membangun fasilitas yang mengatasnamakan Masjid Ad-Dirar tersebut, sehingga tak sedikit kalangan umat Islam yang niat beribadah, niat menuntut ilmu, dan niat untuk mensucikan diri terkecoh oleh tipu daya pemilik fasilitas orang-orang munafik tersebut. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sempat terkecoh oleh tipu daya orang-orang munafik tersebut, yang saat itu mereka sengaja mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di fasilitas yang telah mereka bangun dengan mengatasnamakan sebagai Masjid Ad-Dirar untuk umat Islam, sehingga dengan sikap lemah lembut kebaikan prasangka baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima undangan orang-orang munafik tersebut untuk mendatangi fasilitas yang mereka bangun yang mengatasnamakan Masjid Ad-Dirar tersebut. Namun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak dalam perjalanan, maka Allah kemudian menurunkan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa niat asli tujuan orang-orang munafik tersebut dan tujuan mereka dalam membangun suatu tempat yang mengatasnamakan masjid tersebut. Yang hal ini diterangkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 107 hingga 108 sebagai berikut. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Janganlah engkau melaksanakan salat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Surat At-Taubah ayat 107 hingga 108. Sehingga sahabat pemikir Enal Mapulus sekalian, ketika ayat ini diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saat itu Rasulullah yang hendak ke fasilitas orang-orang munafik tersebut yang mengatasnamakan Masjid Ad-Dirar tersebut, yang ketika Rasulullah mulai mengetahui bahwasannya fasilitas yang mereka mengatasnamakan masjid, tempat majelis ilmu dan sosial, ternyata hanyalah siasat mereka untuk mempermudah tujuan mereka untuk menfitnah umat Islam dan merusak akidah Islam, dan untuk mempengaruhi umat Islam lainnya, yang bahkan kemudian Allah menurunkan wahyu dengan tegas untuk melarang setiap umat Islam jangan beribadah ke tempat seperti itu untuk selama-lamanya. Sehingga
tindakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu bukanlah mengambil alih tempat tersebut yang lebih megah dan luas dari Masjid Quba yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat-sahabatnya yang soleh dan alim untuk mengambil alih fasilitas tersebut yang telah dipadati jamaah oleh bangunan di Irak tersebut. Melainkan tindakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyuruh para sahabat untuk menutup akses fasilitas di Irak tersebut selama-lamanya dengan cara membakar bangunan tersebut, yang kemudian kalangan jamaah yang di fasilitas tersebut diarahkan kembali ke Masjid Quba atau di tempat majelis sahabat Nabi untuk mereka dibina kembali. Yang hal ini diterangkan dalam hadis sahih dari Ibnu Ishaq bahwa Ibnu Syihab Az-Zuhri menyebutkan dari Ibnu Qaimah Al-Laitsi dari keponakan Abu Ruhm Al-Ghifari bahwa ia mendengar Abu Ruhm, salah seorang yang ikut berbayat di bawah pohon, mengatakan, orang-orang yang membangun Masjid Ad-Dirar mendatangi Rasulullah tatkala Rasulullah bersiap-siap berangkat ke Tabuk. Kata mereka, wahai Rasulullah, kami telah membangun sebuah masjid bagi orang-orang yang sakit dan miskin serta tempat bernaung pada malam yang dingin dan hujan. Kami ingin Anda mengunjungi kami dan menunaikan sholat di sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku sedang bersiap hendak pergi. Setelah kami pulang, insya Allah kami akan mendatangi kalian dan sholat di sana. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang, Rasulullah berhenti di Zi'awan yang tidak jauh lagi dari Madinah. Lalu Allah menurunkan ayat tentang masjid itu, dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman hingga akhir hayat. Kemudian Rasulullah memanggil Malik ibn Dukhshun dan Man bin Adi atau saudaranya yang bernama Asim bin Adi, lalu bersabda, pergilah kalian ke masjid yang penghuninya zalim itu, hancurkan dan bakar masjid itu. Maka mereka berdua melakukan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ibnu Ishaq. Sehingga sahabat pemikir 650 sekalian, ketika di masa Rasulullah SAW yang memiliki banyak para sahabat Nabi yang mumpuni di bidang ilmu dan amaliyah, namun ketika ada kejadian suatu fasilitas yang mengatasnamakan simbol-simbol Islam untuk mereka kalangan munafik membuat tipu daya, maka saat itu Allah pun melarang Rasulullah SAW dan umat muslim untuk menginjakkan kaki lagi ke tempat tersebut selama-lamanya. Dan tindakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung menyuruh para sahabatnya untuk membakar fasilitas tersebut karena asbab jika umat muslim mengambil alih tempat tersebut justru akan menjadi fitnah besar yang akan dimanfaatkan oleh orang-orang munafik untuk menghancurkan sendi-sendi akidah Islam dengan mengatasnamakan Rasulullah atau para sahabat Nabi pun ikut turut mengajarkan di dalamnya. Sehingga hal-hal inilah yang dilarang tegas oleh Allah dan Rasulnya. Maka dari ibrah kejadian di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama dengan kejadian viral di masa ini, yang banyak fasilitas atau sarana maupun suatu kumpulan yang mengatasnamakan simbol-simbol Islam, namun justru banyak menyimpang dari Islam dan menjadi fitnah besar terhadap akidah Islam. Maka selayaknya kita pun mengambil suatu solusi sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surat At-Taubah ayat 107 dan 108, serta tindakan yang pernah Rasulullah SAW lakukan di saat kejadian yang sama dengan situasi viral saat ini. Maka tentu solusinya adalah menutup akses selamanya tempat tersebut dan tidak boleh diambil alih oleh ulama-ulama ahlu sunnah kita terhadap fasilitas tersebut, karena tindakan tersebut justru malah akan membuat langkah orang-orang munafik tersebut semakin berhasil tujuan mereka, yang nanti pasti akan mengatasnamakan ulama-ulama ahlu sunnah kita
sehingga langkah yang terbaik adalah para santri di dalamnya diarahkan ke pesantren-pesantren Ahlus Sunnah dengan pelayanan yang mudah untuk mereka serta dibina lebih serius. Dan adapun fasilitas tersebut tidak lagi ditutup, maka sangat tidak boleh lagi tempat tersebut mengatasnamakan ataupun menggunakan simbol-simbol Islam ataupun simbol agama, organisasi ataupun pendidikan. Namun sebaiknya dialihkan menjadi rumah sakit atau pasar swalayan. Sahabat pemikir N50 sekalian, terima kasih telah menonton pembahasan kali ini dan semoga kita selalu menjaga akidah iman Islam yang kafah agar tidak dirusak oleh orang-orang munafik tanpa kita sadari, membuat kita keluar dari Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Serta kawal dan jaga ulama-ulama ahli sunnah kita dari niat-niat jahat orang-orang munafik. Akhirul kalam, saya akan membaca surat Al-Munafiqun ayat 1 hingga 6 yang artinya, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar berdusta. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu, dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman agar Rasulullah memohonkan ampunan bagimu, mereka membuang muka dan engkau lihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri. Sama saja bagi mereka, engkau mohonkan ampunan atau mereka atau tidak engkau mohonkan ampunan bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Surat Al-Munafiqun ayat 1 hingga 6. Sampai jumpa sahabat pemikir N60 sekalian di pembahasan konten yang akan datang insya Allah. Serta semoga bermanfaat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.